perkataan tadi Gus, idza jaa ajaluhum wala yastakiruna sa'atan wala yastaqimun. Tiap ajal atau kematian tidak bisa diundur atau dimajukan barang sesaat. Pertanyaan simpel Gus, kenapa kok ada amalan panjang umur? Kita mengenal dan sekaligus kita dengarkan itu memang ketika saat di posisi hukum syariat ada memang amalan untuk ndawake memanjangkan umur termasuk silaturahmi. Boleh kula berpendapat tapi gak oleh mangkel loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus, niki nyuwun badhe tanglet menawi kirang keluar saking materi. Kang sepindah niki pertanyaan dugi titipan Gus. Kang sepindah menika langkung utami pundi ketemu roh ketemu Allah kalih haji utawi umroh menika Gus. Ingkang salajengipun niki dugi kula kiaba badhe cerita sekedhik Gus nggih. Saderengipun nika nggih danten menika gerak ingkang gerakaken ingkang mireng, ingkang dipirengaken, ingkang napa kemawon nika Allah Gus. Lah niki akhir-akhir niki kok muncul ingkang dipirengaken wujude Allah, ingkang mirengaken nggih wujude Allah. Umpami nginum kopi rasa pahit menika nggih wujude Allah. Lah menika nyuwun diterangaken Gus. Langkung kersane langkung faham ngoten Gus. Terus pertanyaan selajengipun niku manah niku nggih gantos-gantos ngoten nggih Gus. Umpami detik niki raosipun ingkang gerak Allah, mungkin detik selajengipun napa menit selajengipun gantos malih ingkang kepireng Allah ngoten Gus. Gus ngoten mawon pertanyaanipun, nyuwun ngapunten mbok bilih wonten kelepatan. Matur suwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luwih utama pundi bertemu Allah dengan kita melaksanakan haji atau umroh? Niki pertanyaan titipan. Ngeten Pak. Kita tahu dalam satu ayat Allah katakan, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadanya. Niki bertemu menyembah itu. Dalam hal bertemu kepada Allah itu tidak hanya di dalam satu thariqah saja, enggak. Tidak hanya di dalam satu waktu atau aktivitas satu, tidak. Seluruh aktivitas itu bisa. Kalau yang ditanya tadi bertemu Allah dalam keadaan sampen kali kula kholwat ning jero kamar utawa duduk sendiri, terus nek dibanding dengan haji umroh sing gak iso ketemu Allah, ya apik ngene wae. Lebih baik jenengan duduk tapi bertemu Allah. Ini miturut kacamata hakikat. Kalau syariat sih ya lebih baik budal ngilen mereka haji utawa umroh di sana menggelar bendera labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya.
semua keadaan baik-baik lah ngoten to ya, karepe ngoten. Ojo eman dik, temen ojo eman. Duit nek digawe budal umroh haji kok diganti Gusti Allah luwih gedhe. Lah ngoten nggih. Ayo ngomong enggak. Kalau perkara ini sampean haji atau umroh betul-betul jiwa bisa bertemu Allah, luwih apik lho ngoten lho. Monggo. Tapi Bapak Ibu, siapapun kita, jikalau hati belum ada wasilah mboten saged. Apapun bentuk ibadah jenengan kali kula tak akan pernah bisa bertemu Allah abadan. Tadi saya katakan abadan fid dunya wal akhirah ora iso. Pun satu. Nomor dua, dulu kami masih merasakan gerakku itu sebab digerakno Allah ada dua. Oke Pak, iki anta, berarti kita masih posisi di muraqabah itu. Ini ya, kita masih di posisi muraqabah si salik ini. Memang ini prosesnya. Seiring berjalannya waktu jenengan terus menerus berzikir daiman itu tadi, pasti Allah akan menarik rohania itu ke alam fana, makom fana, makom dimana keakuan makhluk termasuk diri kita nggak ada, sehingga disebut makrifat keakuannya Allah pun. Terus kalau di situ sudah di situ, apakah ya muqallibal qulub, hatiku berbolak-balik. Tadi saya katakan proses untuk ke maksum harus lewat mahfud dulu. Proses untuk tidak molak-malik ati iki kadang gejaran, kadang Allah, kadang makhluk, kadang Allah. Ngoten ta? Iki mahfud, golongan mahfud. Kalau detik-detik sudah mengatakan makrifat baik maksum maupun mahfud sama. Cuman perbedaannya itu kalau mahfud itu Anda itu masih ditarik Allah untuk ruhania loh, bukan jasmania. Ruhania itu untuk lali, tapi ditarik lagi untuk ingat. Begitulah Pak. Dan itu sudah menjadi hukum alam, artinya hukum proses secara sistem itu gitu. Kalau ndak ingin hati iku berbolak-balik, ya nama maksum. Udah maksum itu sudah. Nggak pernah menyebut jaran, nggak pernah menyebut makhluk itu nggak pernah. Bahasa hati loh Pak, bukan bahasa lesan. Iman mesti selalu aku Allah. Terus ngoten 24 jam. Jadi itulah Pak proses kita si salib dari muraqabah ke fana, fana ke makrifat, baru diletakkan Allah ning makfud, wis mudun maneh terus bersuci maneh. Makane wasabbihuhu bukrata wa asila. Mengapa harus kita sucikan selalu baik siang maupun malam? Kadang-kadang waktu siang kita kemasukan, malam bersuci, waktu malam kemasukan, siang bersuci. Injih. Masih ada? Monggo. Setelah saya mengikuti yang ada di bukunya Gus, tata cara holwat itu, lalu saya diperlihatkan seakan-akan buku itu berterbangan Gus. Buku seakan-akan buku semua itu berterbangan Gus. Oh gitu. Terus di malam yang kedua saya ada di dalam satu ruangan sama Gus, cuman di situ banyak mayat Gus. Terus jenengan menyampaikan kepada saya, lihat itu, semua itu kayak itu, tidak ada intinya, yang ada cuman kamu gitu Gus.
pertanyaannya Gus, itu apa artinya Gus? Niku yang pertama. Yang kedua, dulu itu saya setiap datang ke majelis sholawat itu Gus, keinginannya pengen syafaat dari beliau. Nah, setelah saya ngaji sama Gus, bahwasanya syafaat itu mutlak hanya milik Allah. Nah, yang mau saya tanyakan, ketika saya datang ke majelis, terus niat saya itu mau diletakkan di mana Gus? Gini kumawon. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si salik ketika saat menemukan hal-hal yang ada indikasi di dalam alam mukasyafah, sebetulnya itu memang Allah memberikan petunjuk. Itu ayat, itu menandai sesuatu hal yang berkenaan langsung dengan si salik. Satu, tentang masalah buku bertebangan. Buku ini menyangkut masalah kitab, ketetapan Allah. Itu sebetulnya itu adalah di dalam dada setiap mukmin itu laksana, bagaikan seperti kitab, dan di dalam kitab itu ada tulisan, yang tulisan itu adalah wejangan-wejangan tentang ilmu keesaan pada Allah. Artinya beterbangan di situ jenengan harus lebih yakin dan lebih kuat petunjuk itu datangnya dari Allah, bukan datang dari makhluk. Makanya secara fisik diterbangkan itu karepe di situ. Walaupun jenengan ini membacanya ilmu itu dari sebuah kitab secara kasunyatan dohir ini, walaupun ilmu itu jenengan dapatkan dari seseorang yang secara syariat kita anggap makhluk, hati jenengan harus memandang di balik itu semuanya siapa. Lengatan niki. Sehingga itulah yang ku maksud, di dalam setiap hati seorang mukmin itu ada kitab, dan kitab itulah yang Allah jaga wahyu-wahyunya itu, dan tidak akan pernah bisa siapapun yang merubah dari isi kandungan kitab itu. Satu. Nomor dua, jenengan diperlihatkan mayat-mayat itu jenengan dikei petunjuk, diberikan Allah petunjuk, mutu qoblal maut, lekaslah, tenggelamkan, kuburkanlah keakuan dirimu supaya tadi mayat, keakuan dirimu di dalam bumi kesunyian. Caranya ya dzikir sirul asal tadi, caranya untuk menenggelamkan keakuan diri. Sebab Sayyidina Athaillah dawuh, idfin wujudaka fi ardil humul, jikalau kau ingin lekas bertemu Allah, idfin, kuburkanlah, wujudaka, kewujudan irohi makhluk, fi ardil humul, di dalam bumi kesunyian. Berarti pun di bumi kesunyian pelepasan keakuan hamba. Ya ini kita di Pak Roso tadi. Untuk masalah syafaah, Allah sampun memberikan satu pernyataan dalam satu ayat, kul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, tentang masalah syafaat itu milik Allah.
persoalane secara syar'i terhadap Kanjeng Nabi seakan-akan milik Kanjeng Nabi, seakan-akan yang memberikan Kanjeng Nabi, seakan-akan. Berhubung kita dituntut untuk bisa melihat siapa di balik itu semuanya, maka ayat ini benar. Kanjeng Nabi dawuh, lillah asy-syafa'atu, utawi syafaat iku lillah, kepunyaan Allah jami'an kelawan sekabehane, semuanya milik Allah. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Ya ayat ini sing didelikno para oknum-oknum yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, atau oknum-oknum yang merasa dirinya itu orang yang wajib dihormati. Ya wis, sampean simpulno dhewe. Miturut kemurnian tauhid, Kanjeng Nabi kising dawuh kul, mukhatabnya nang Kanjeng Nabi niku, katakan Muhammad dalem Gusti napa ingkang kula katakan niku surat napa niku? Az-Zumar 4 nggih. Oke. Napa sing kula katakan? Rupane ayat lillahi syafa'atu jami'an, lillahi ku tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu utawi pertolongan, syafaat jami'an kelawan sekabehane, semua itu milik Allah. Entah asal muasal sing ngomong dulu itu milik makhluk yaiku Kanjeng Nabi, wis gak ngerti Pak kula. Wong kula dhewe nggih pernah keseret kok. Itulah proses kita di syariat, memang ngoten. Karena biar berlakunya akhlak istimaiyah, yaitu hablum minan nas. Ngunu ya ngunu ning ojo ngunu. Dohirmu oke, hormat sesama dohir, tapi rohaniyahmu itu harus ini wajah tuwaj. Iya, ngoten nek ngoten boten napa-napa. Wong Kanjeng Nabi sendiri yang dawuh kok. Artinya ayat ini kalau kita sarah, Kanjeng Nabi sendiri yang mengatakan bukan milikku tapi milik Allah. Nah, oleh karena banyak umat manusia memandang dari sisi syariat saja, maka delok makhluke leres Kanjeng Nabi padha sampai ini pahit sebabnya ngombe kopi, leres faktanya kita karena wujudnya pahit ya kopi. Gak salah toh Pak? Gak salah miturut syariate. Tapi coba kita angkat tauhid murni, hakikatnya. Coba kopi sok berbuat apa kalau nggak ada Allah? Bisa tak memunculkan sifat pahit? Ora iso. Ora iso. Wa ma ta'malun. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri mengeluarkan satu hadis, la haula wala quwata illa billah. Kurang ya apa Pak, Kanjeng Nabi wis dawuh kaya ngoten. Baik hadise, baik Qur'ane termuat itu sudah. Bahkan beliau itu saking wedine rumangsa mulya. Allah ndawuh nonok nggone surat Al-Kahfi tadi ayat 110. Sebelum yang kita baca tadi kan awalnya ada kul innama ana basarum mithlukum, katakan Muhammad sesungguhnya saya, kata Rasul, iku basarun menungso mithlukum padha awakmu. Lah apa kuwi muja aku, nyembah aku? Ya sembahan apa sing tak sembah? Aku wis diwene wahyu Allah, Tuhanku yaiku ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang maha esa. Iki aku nyembahin nang gunung ke situ. Ayo umatku nyembahlah ke ilahukum ilahu wahid. Oleh karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab, maka ayat ini makna
makhlus syahidnya intinya diubah. Mbuh Pak gak ngerti aku. Faktane kaya ngene. Mangkane kula piyambak tugas kula adalah ngelurusno sing asale lurus dadi bengkok niku nek jenengan purun nrimo. Nek ora ya rapopo. Ngoten nggih. Nggih. Masih ada? Sampun cukup? Oh, monggo. Ngapunten Gus. Badhe tangket masalah roh wau lho Gus. Roh niku kan terus kabar ini kan mboten saged beja. Roh ini kan suci Gus. Ingkang kagungan sifat suci lan mboten saged beja kan namung Allah. Namun roh waktu mau ditiupkan, roh itu kan asal mulanya kan wanafaktu kan gitu Gus, ditiupkan bukan kolako diciptakan. Nah kalau melihat ini kan seakan-akan kan satu unsur kan gitu Gus, ditiupkan. Tapi di lain sisi kan ada ketika roh mau ditiupkan kan ditanya alastu birabbikum, jawab roh qalu bala syahidna. Nah kalau melihat ini kan seakan-akan dua unsur, ada yang menanyai, ada yang ditanyai kan gitu Gus. Dan jadi pertanyaan, apakah ruh itu makhluk atau kholik? Kata apakah ruh itu sama dengan hidup yang ada pada diri semua makhluk? Nggih. Itu Gus. Sampun? Dereng Gus nggih. Pertanyaan kedua, apakah sama ruh yang ada pada diri makhluk manusia dengan ruh yang ada pada diri selain makhluk manusia? Pertanyaan ketiga, kalau ruh pada diri manusia itu sama dengan ruh yang pada dengan selain manusia, kenapa yang diminta pertanggungjawaban hanya ruh pada diri jin dan manusia? Itu aja Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat dan hukum yang ada di golongan muraqabah, fana, makrifat juga enggak sama. Pendapat yang digaungkan oleh Abror itu juga enggak sama dengan Salik. Pendapat Salik ya juga enggak sama terhadap Wasil. Beda-beda Pak. Kalau saya menjawab dari pendapat Abror, ya makhluk Pak. Roh itu ya makhluk. Perkara ditiupkan atau diciptakan nggak ada masalah. Sing penting roh iku makhluk. Yo no loro, ana wa anta. Ana saya makhluk, anta panjenengan urip atau Allah. Ada dua toh? Tapi kalau kita mau terus ngikuti kelas ke atasnya, intine kalau sudah kita sampai pada titik nol, klimak kita yaitu makrifat, namanya ahad, yus gak ono namanya roh, nama Allah yus gak ono kok, apalagi nama roh. La ibsarun wa mubsarun wabasarun, yang melihat, yang dilihat, mata yang untuk melihat sudah tiada. Makanya tinggal kami menjawab dari kelas mana. Apakah sama ruh yang ada di manusia, makhluk manusia dan makhluk selain manusia? Tergantung. Kita menjawab dari ahad, apakah di luarnya? Karingoten Pak. Intine kalau kita itu sudah di titik ahad, wis gak ono elek, gak ono apik Pak. Wis gak ono aran ini, aran itu, wis mboten enten aran. Umpama diaranno biar mudah, itu surat Toha ayat 14 itu ingsun wis. Tapi mengapa
Kalau itu misalkan roh itu mau antara di manusia dengan yang lain itu andai kata sama, kok ya dimintai pertanggungjawaban iku yang manusia, balik maneh mudun nanggone apa jenenge golongan-golongan sing golongan itu masih ada selain Allah. Ya mboten sami, roh sampean kali kula ambek roh jaran ya ora padha. Bahasa Ibrer ya, bahasa umum nggak boleh padha ya. Lah ning akad ya padha tapi gak akeh. Tegese padha niku gak ono siji, gak ono loro. Namanya ahad iku tunggal. Yang tadi kami sebut ana tadi lho Pak ya. Sebetulnya sebutan dohir iku boten pantes disebutno. Ben gampang ana. Makanya sampai nek wis ketemu orang sing sampean tuju, gak mungkin sampean menyebut namanya, gak mungkin. Jenengan keng pundi ya wau. Lah wis ketemu toh? Wis ketemu. Sampean misalnya mertamu nang omah, dok. Pak Salim, assalamualaikum. Basa wis ketemu, masa Pak Salim terus sampean. Mboten mungkin. Jenengan sampean wis mboten nyebut nama sudah. Itu sampean iku kan asma laqab, asma julukan. Asline meneng pun sadar pun. Iya, wis ketemu. Ketemu iku bukan perkarane loro lho, Pak. Dadi siji mboten. Kita mengatakan Allah itu banyak karena kita belum sampai ke ahad. Kita beriman, mengapa kita beriman banyak pahit kok kopi, banyak manis kok gula, lebih banyak iman kita karena belum ahad. Coba kalau jenengan suhudul wahda fil kasroh masuk dalam tunggal, nama pahit, nama manis itu sudah tidak dibahas alias tidak ada sudah. Makanya kita jawab dari mana? Kalau jawab dari keakad, ya sepodo ae kabeh. Gak ono elek, gak ono api, gak ono lanang, gak ono wedok. Ya gak ono roh kewan menungso, mboten sama. Tapi sama ini pun diartikan ada dua hal. Ya keliru niki. Kefahaman kita keliru. Maksudnya sama adalah tiada kecuali yang ada. Makanya dikatakan Allahul Wahidu. Allah itu ahad, tunggal. Lah tunggal iki berarti gak ada dalam hal apa? Fi maujudihi, di dalam wujudnya tidak ada. Makanya di dalam sifat wajib Allah kan pertama kali sifat nafsiyah Allah yaitu wujud. Sing tabrakan itu kan ngene, akal sampean gunakno. Bagaimana kalau katanya Allah tok sing wujud, lah aku kok wujud? Lah ngoten nggih. Tembok wujud mana? Lah iki mboten saged sinkron. Akal kita gunakan sebab wujude makhluk iku diwujudno sing wujud. Akhirnya kita merasa wujud. Justru kita merasa wujud kita inilah akhirnya menutupi, kita tidak akan pernah tahu siapa sebetulnya yang wujud. Makanya lakukanlah tazkiyah, pembersihan keakuan diri yang wujud dan lain sebagainya, baru sampai ke ahad tahu nyatanya wujud. Makanya nek ana wong mati kan mesti sing diucapno Pak Mudin ning corong innalillahi, gak mungkin alhamdulillah. Boten mungkin, mesti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kembali ketiadaan kita yang asalnya merasa ada. Maka sampun cukup.
Ngaten nggih, ngeten. 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 Oke. Kita mungkin buka maksud daripada surat Al-Hadid ayat 3 bahwasanya huwa awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin. Kata ngeten. Niki biji jagung. Mata dohir saged ta nyawang urip nih mriki? Mboten saged. Jenengan saged nyawang urip di sini dengan mata hati. Berupa apa? Iman. Percaya kalau ini ada hidup. Buktinya ditandur, seret. Dibuktikan akhirnya muncul pohon. Dan pohonnya itu adalah nyatanya wujud urip sing tadi tidak bisa dilihat mata dohir, sekarang bisa dilihat mata. Artinya gini, Gusti Allah wujude iku sampean delok baik meripat batin maupun meripat dohir iso manakala ono jero alam akhir. Iling sampean ambek dawuh ning syariat sok iku yo nek akhirat Gusti Allah iku wujude kita bisa lihat dengan dohir batin. Lah ngoten nggih? Ya iki. Jawabannya ya apa berarti? Bisa. Itu buat siapa? Buat sing gak bingung. Sah niku bagi mereka yang tidak bingung. Sinten sing gak bingung? Ya Allah. Nek sik muncul sifat basaria manungso, saya bingung Pak. Saya bingung. Berarti sing gak iso bingung namung Gusti. Itulah yang namanya sing delok ambek sing didelok itu namanya ahad. Titik. Nek sampean bingung berarti jenengan sik kalih kula sik menungso. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menembusi ucapan tadi Gus, idza jaa ajaluhum wala tastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Boten pireng Pak, budek kuping kula. Agak dikeraskan. Nembusi perkataan tadi Gus, idza jaa ajaluhum wala yastaqiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tiap ajal atau kematian tidak bisa diundur atau dimajukan barang sesaat. Pertanyaan simpel Gus, kenapa kok ada amalan panjang umur? Mohon penjelasan Gus. Niku pertanyaan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal dan sekaligus kita dengarkan itu memang ketika saat di posisi hukum syariat ada memang amalan untuk ndawake memanjangkan umur termasuk silaturahmi. Boleh kula berpendapat tapi gak oleh mangkel ya. Iku nduduhno jenengan kali kula gak ingin mati-mati. Satu, dua, iku menunjukkan bahwasannya kita itu takut kematian. Ketiga, itu menunjukkan bahwasannya kita masih ingin terus bersukaria hati ini dengan hubus syahwah. Yang terakhir adalah hukumnya iman kita masih cidra. Cidra apa? Belum ihsan. Belum, masih iman tapi belum ihsan.
Bedanya antara ihsan dengan iman bagaimana Pak? Ngeten. Kanjeng Nabi dawuh dalam satu hadis sahihnya terkait iman, ketika saat orang itu sudah menjalankan secara fisik yang namanya al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, berarti itu bentuknya iman. Satu. Yang dua ihsan. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika kau beraktivitas, katakanlah beribadah, seakan-akan hatimu bisa melihat wujudnya Allah. Loh, ngerti? Niki ihsan. Sebab orang kalau sudah ada di sini Pak, hatinya sudah tidak kepencut dengan tipuan nafsu lewat kehidupan dunia. Fa illam takun taroh ya yaroka. Apabila kau tidak bisa melihat Allah wujudnya, maka yang kedua, kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Lah, inilah pekerjaannya si salik ihsan ini. Berarti Pak, mengapa harus ada amalan yang seperti itu? Ada Pak dungane Pak, Allahumma tawil umurona, ya Allah berilah kula dawa umur. Jari Gusti Allah, iya tak kei 500 tapi 300 remek ya apa? Pak nyun sewu Pak, panjang kaya apa umur sampean kalih kula, tetap tidak bisa mengelak dari kemati. Orang kalau imannya sudah ihsan pun akhirnya apa? Wa aslimu lahu, udah pasrah nang Allah tak pun, karena tidak punya kewenangan apapun. Disinilah Pak ya. Jadi tentang doa dawa umur iki untuk membedakan antara orang yang ihsan dan belum ihsan. Siapapun kita kalau belum ihsan Pak, wis ta siapapun kita pasti seperti halnya apa sing sampean sanjangake wau. Ada doa untuk memanjangkan umur, termasuk silaturahim, kita galang terus, atau doa-doa yang harus kita lakukan setiap saat dan waktu harus kita lakukan, enak-enak terus. Kalau boleh saya katakan dalam hukum hakikat, iku asline bisikane nafsu dalam hati kita, supaya tidak mau meninggalkan alam dunia. Padahal Kanjeng Nabi sampun dawuh ning Quran iku, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Lho, wis tinggalno alam dunia iki dalam rangka supaya jiwamu itu bisa masuk alam akhirat. Akhirnya dijawab di dalam surat Al-Qasas 77, wabtaghi, raihlah lekas fima ing dalam opo ataka kang wis nganugrahke ka ing sira sapa Allah Gusti Allah, rupa apa sing wis diwenehke darul akhirah, negeri akhirat. Ya wis nang kholwat nang mlebu mriko. Baru nek wis mlebu ana kono, mongko indahnya alam dunia, nikmatnya alam dunia, cantike bidodari dunya kalah cantik ambek bidodari akhirat. Ngene iki ya kinayah wae. Sampak diomongno sok ya bidodari niku digawe esuk sore wis prawan maneh, digawe sore esuk prawan maneh. Bahasa guyon kula kira-kira gak beset kabeh anjenengan. Kok perawan terus ngoten nggih.